Selanjutnya, saudara, guna mencegah penyebaran wabah PMK, lalu lintas perdagangan hewan ternak di Kota Jambi jelang Idul Adha 1443 Hijriah diperketat. Berbagai upaya terus dilakukan guna mencegah penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku, khususnya jelang Hari Raya Idul Adha 1443. Salah satunya yaitu memperketat lajur lalu lintas perdagangan hewan ternak melalui tim unit reaksi cepat. Wali Kota Jambi Syarif Fasya menegaskan ke peternak jika ingin mendatangkan hewan ternak, maka diwajibkan untuk melampirkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari pemerintah setempat. Kemudian saat tiba di Kota Jambi, hewan ternak tersebut kembali diperiksa oleh dokter hewan dari Dinas Peternakan. Dan jika dinyatakan sembuh, maka akan dikeluarkan oleh tim penanggulangan dan diserahkan ke peternak. Instansi terkait, yaitu instansi pemerintah, harus dari Dinas Kesehatan Kabupaten, misalnya dari Tulang Bawang, dari Lampung mana dan lain sebagainya, sumber asal ternak nanti harus melampirkan surat pernyataan bahwa itu sehat, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten setempat. Ya. Kemudian hewan dibawa ke Kota Jambi itu harus dilaporkan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Jambi, harus, ya, wajib dilaporkan. Nah, nanti Dinas Pertanian dan tim ini nanti, tim Satgas yang sudah kami bentuk, akan mendatangi si pemasok ini tadi, akan memeriksa semua, ya, akan memeriksa semua. Kita sudah menyiapkan dokter-dokter hewan kita dan penyuluh kita untuk memeriksa hewan-hewan ini semua. Kalau hewan ini dinyatakan sehat sesuai dengan rekom, maka layak untuk dikeluarkan. Kalau seandainya dari hewan ini, dari 100 ada 1 atau 2 yang terindikasi itu mengidap penyakit mulut dan kuku, misalnya ada keluar cairan di dalam hidung dan mulutnya berbusa-busa, ya, kemudian posisi dia juga tidak sehat, ya, dan lain sebagainya, maka itu akan cepat dipisahkan. Sementara, kebijakan tersebut diakui para peternak membuat sulit untuk mendatangkan hewan ternak sehingga stok hewan ternak menjadi sedikit dan membuat omset penjualan menurun. Selain itu juga harga hewan ternak di Kota Jambi juga mengalami kenaikan. Pasalnya, para peternak harus menambah biaya perawatan seperti penyemprotan disinfektan ke kandang dan memberikan vitamin ke hewan ternak. Lancar, masih banyak peminatnya. Cuman terkendala dengan pengadaan sapinya gitu. Mungkin kita nyetok tidak seperti tahun lalu. Tahun lalu saat-saat seperti ini kita sudah 150 ekor, sekarang baru 40 ekor kita nyetok. Takut ada wabah PMK ini kan. Kendalanya apa, Pak? Kendalanya kan perawatan. Kalau sempat itu tertular, perawatannya berat, obat-obatnya mahal. Sapi ngedrop, yang tadinya gemuk jadi kurus karena dia tidak mau makan tadi kan. Nah, mulutnya melepuh PMK tadi. Kalau untuk stok tahun ini boleh dikatakan jauh turun kan. Mungkin ya masyarakat mungkin ada merasa khawatir, terus sebenarnya tidak ada yang di Kota Jambi ini alhamdulillah belum ada wabah penyakit itu kan. Cuman dari Dinas Kesehatan sudah mensurvei, semua dinas sudah mengantisipasi semua seluruhnya itu. Anda pedagang. Nah, kemarin kami sosialisasi juga di Dinas Peternakan kan, yang membahas masalah PMK ini. Nah, itu. Ini kita mendatangkan dari mana, Pak, sapinya? Kita mendatangkan kalau kerbau kita dari Kerinci, sapi kalau kerbau dari Kerinci, kalau sapi kita dari Lampung ada, dari Belitang. Nah, itu. Untuk daerah Provinsi Jambi ada yang dari Merlung, Sungai Bahar, dan untuk daerah sekitarnya ini. Untuk daya beli masyarakat untuk korban gimana, Pak? Kalau untuk daya beli masyarakat sampai saat ini kayaknya masih macam biasa lah kan. Macam seperti biasa, cuma kami kemarin agak terlambat stok kan karena dari dinas mungkin dari provinsi belum bisa menghasilkan rekomendasi. Nah, sekarang sudah alhamdulillah, terima kasih dengan Dinas kota sudah memberi
rekomendasi untuk mendatangkan sapi dari luar provinsi ataupun dari kabupaten. Nah, itu. Kalau untuk stok kita hari ini berapa kok? Berapa ekor? Kalau untuk stok kita hari ini, kalau kerbau masih kurang, kalau sapi sekitar 50 ekor dan kambing ada 15 ekor kalau kambing. Untuk harga ada kenaikan doang kan? Kalau masalah harga agak naik tahun ini kan dari tahun-tahun sesudah kan. Ya. Naik. Berapa per ekornya kok rata-rata? Kalau rata-rata kalau untuk sapi Bali yang berat 80 sampai mencapai paling rendah 18 juta, yang sepiku sampai 20 juta. Itu kalau untuk kerbau jauh naik ini. Kerbau berapa? Kalau kerbau yang sepiku ada yang 21 atau yang lebih kan. Nah, itu. Penyebab naiknya apa itu? Penyebab yang naik kan mungkin dari luar kan. Kemarin agak terlambat gitu ini masuk ke pemasukan, jadi kok itu dia naik kan. Mungkin apakah karena Untuk stok kami dari pedagang ini kalau bisa diperpanjangkan lagi untuk pemasukan kan, pesanan kita banyak dan stok masih kurang itu. Kalau bisa kan apakah seminggu menjelang Lebaran Haji sapi masih bisa dimasukkan dari luar daerah. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, saat ini jumlah hewan yang terindikasi PMK sebanyak 484 ekor sapi, 96 diantaranya berasal dari kota Jambi. Kontributor BTV, Febri melaporkan dari Jambi.